Tim Jatanras Polrestabes Makassar terlibat pergulatan dalam proses pembekukan geng motor pelaku balap liar di Jalan Raya Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah remaja kocar-kacir berupaya kabur. Beberapa pelaku tetap berupaya melarikan diri hingga nyaris menabrak petugas serta pengguna jalan. Petugas berhasil mengamankan kendaraan para pelaku. 3 anggota geng motor asal luar kota Makassar masih berstatus pelajar. Polisi mengintai pelaku konvoi menggelar aksi berbahaya di sejumlah ruas jalan di kota Makassar. Di antaranya beradu kecepatan kendaraan balap dan ini sebagai ajang unjuk diri bertaruh gengsi hingga perjudian. Polisi pun mengimbau orang tua agar lebih memperketat pengawasan terhadap anak. Para remaja ini, anak di bawah umur ini melakukan aksi balap liar di sepanjang jalur Petarani, terus melakukan aksi freestyle atau standing pole. Seluruh pelaku digiring bersama kendaraan ke Satlantas Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Sedangkan pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pembinaan serta pemanggilan orang tua. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Segera meluncur. Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, seperti biasa, sebagai pembuka kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya viral di media sosial, oknum ojol diduga tendang pesepeda gegara ditegur masuk jalur sepeda. Sementara itu viral di media sosial, panggung pengajian Gus Ikdam di Blora, Jawa Tengah roboh. Marah lagi dong, kan jalur sepeda. Viral di media sosial, oknum ojol diduga tendang pesepeda gegara ditegur masuk jalur pesepeda di Jakarta. Saat penumpang turun, driver ojol mengejar pesepeda lalu menendang pesepeda sampai terjatuh. Sengaja. Sejumlah pria yang mengendari motor pakai senjata tajam beraksi di kota Bengkulu viral di media sosial. Kejadian ini menjadi viral dan terekam CCTV saat pelaku datang menggunakan beberapa motor dan menyerang pengendara motor. Sementara itu viral di media sosial panggung pengajian Gus Ikdam di Blora, Jawa Tengah roboh. Kejadian tersebut berlangsung hanya beberapa menit sebelum Gus Ikdam naik ke panggung. Tim Liputan iNews melaporkan. Gegara putus cinta seorang pemuda di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ancam polisi dengan senjata tajam. Aksi penangkapan berlangsung dramatis. Jatuhan. Betul. Sini kah? Inilah detik-detik saat tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang hendak mengamankan seorang pemuda di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis lantaran pelaku mengancam polisi dengan senjata tajam. Polisi pun terpaksa melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Namun aksi pelaku kian tak terkendali. Pelaku melakukan aksinya lantaran diduga depresi akibat putus cinta dengan pacarnya. Pelaku akhirnya berhasil diringkus meskipun terus memberontak saat akan diamankan. Bertujuan baik, ingin menyelamatkan ataupun mengamankan beliau. Namun pemuda tersebut tidak terima pada saat ditegur.
Lalu dia mengambilkan sebuah parang dan mengayunkan serta mengejar petugas tersebut. Saat ini pelaku diamankan di Polresta Pangkal Pinang untuk proses penyelidikan serta memeriksa kesehatan dan psikologis pelaku. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Polisi bersama warga di Ponorogo, Jawa Timur menggerebek gedung bekas sekolah yang dijadikan markas pelaku pencurian. Selain 4 orang pelaku, di lokasi ditemukan juga sejumlah barang bukti hasil curian. Markas itu eksekusi. Kota Amal yang tinggalan Kota Amal. Sebuah gedung bekas sekolah digerebek warga dan polisi di Desa Kalisat, Ponorogo, Jawa Timur. Di lokasi polisi menemukan 4 orang remaja yang diduga pelaku pencurian. Sementara barang bukti yang ditemukan diantaranya sepeda motor yang dibongkar dan sejumlah uang tunai. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang kehilangan sepeda motornya. Setelah pencarian, polisi dan warga berhasil menangkap salah satu pelaku yang akhirnya menunjukkan tempat persembunyiannya. Ya itu dihuni orang-orang anak-anak itu. Dikira anak-anak itu mungkin ya kurang mampu, akhirnya dikasih wong, kalau ada makan dari polsek itu dikasih loh Pak. Ya. Terus masyarakat sekitarnya buat ngertos nih Bu. Di tempat itu. Yo kaget Pak, wong mau naik aman-aman aja loh Pak. Yo sekitarnya kan polsek, gandeng polsek. Kini para pelaku diamankan di Mapolsek Ngerayun, Ponorogo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pengamen badut terekam kamera pengawas mencuri sebuah telepon genggam di kedai warkop di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban yang merupakan karyawan warkop tak menyadari ponselnya hilang saat mencuci piring. Memanfaatkan sepinya pengunjung, seorang pengamen badut yang biasanya meminta uang receh justru tergiur untuk melakukan aksi kejahatan di sebuah kedai warkop 24 jam di Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Mengetahui tidak ada orang dalam kedai, pelaku langsung masuk dan mencuri sebuah ponsel yang tergeletak di atas meja dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Video pencurian pun akhirnya viral di media sosial. Usai aksi kejahatannya terekam kamera pengawas yang ada dalam warung. Korban yang merupakan karyawan warkop tak menyadari jika ponselnya yang tergeletak di atas meja raib saat dirinya tengah mencuci piring. Simpan di tempat aman. Ternyata masih ada di meja, saya tinggal cuci gelas. Udah itu sudah beres cuci gelas, saya nyari HP udah gak ada. Seingat saya handphone ditaruh di etalase. Meski belum melaporkannya ke polisi, namun korban yang mengenali wajah pelaku berencana akan menjebak pelaku yang kerap terlihat berkeliaran di sekitar lokasi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komplotan terduga pelaku penipuan pembeli emas dengan modus cash on delivery atau COD ditangkap jajaran Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan terhadap komplotan terduga pelaku tindak pidana kejahatan dan penipuan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta. Saat petugas datang, para terduga pelaku tengah beristirahat dan tidak berkutik saat ditangkap. Terduga pelaku adalah 2 wanita berinisial U dan EG dan seorang pria berinisial BS. Para terduga pelaku dibawa ke Mapolda Metro Jaya berikut barang bukti yang diamankan dari lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku merupakan komplotan tindak pidana kejahatan dan penipuan pembelian emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD melalui media sosial. Saat melancarkan aksinya, para pelaku juga membawa senjata tajam dan senjata api untuk menodong korban apabila barang yang mereka incar tidak diberikan pada saat COD di sejumlah wilayah. Untuk memperdalam kasus ini, tim penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus tersebut dan kemungkinan adanya pelaku lain. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Seorang pemuda mencoba merampok sebuah warung di perumahan Bumi Tamalan Raya, Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura hendak berbelanja, namun tak lama kemudian pelaku masuk ke bagian dalam etalase warung sambil mengancam korban menggunakan pedang. Korban bersama kedua anaknya yang masih di bawah umur spontan melawan dan menghalangi pelaku dengan kursi plastik. Tak puas lantaran gagal, pelaku kembali beraksi. Namun sejumlah warga bergerak cepat menangkap pelaku yang diketahui warga luar Kota Makassar. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya lantaran butuh uang untuk berbelanja dan bermain judi online. Bilang saja bilang uang. Bilang begitu saja. Karena tidak banyak bicaranya, karena mau ambil uang itu. Cuma sempat dihalang pakai kursi di. Sempat kehalang pakai kursi. Karena juga pelaku ini datang ke toko dan pura-pura membeli, kemudian langsung membawa senjata tajam dan mengancam korban. Namun korban ini sigap punya melawan dan menghalangi diri dengan kursi dan berteriak sehingga diduga pelaku. Diduga terjerat pinjaman online, satu keluarga di Tangerang Selatan, Banten tewas mengenaskan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Mohon atensi, segera meluncur. Sementara itu pemirsa, tim penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap AP, ibu kandung MAS, anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Terungkap bahwa sang ibu telah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh MAS. Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap AP, ibu pelaku anak yang berhadapan dengan hukum. Perbuatan MAS, remaja 14 tahun yang menganiaya ayah dan neneknya hingga tewas serta melukai ibunya telah sepenuhnya dimaafkan oleh AP. Selain itu, AP juga meminta keringanan hukuman terhadap anaknya. Ya, jadi manusiawi ya Mas. Jadi kemarin itu juga dia masih tertekan atau masih psikisnya masih shock ya. Masih setiap diperiksa juga dia nangis. Sudah ketemu dengan anaknya belum? Sebelumnya aksi penganiayaan yang dilakukan MAS terjadi pada 30 November lalu di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dua orang tewas adalah sang ayah APW 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun. Sementara ibu pelaku AP mengalami luka tusuk. Usai dilakukan gelar perkara, MAS ditetapkan sebagai tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Asosiasi Psikologi Forensik untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi juga telah meningkatkan kasus penganiayaan terhadap karyawan toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko ke tahap penyidikan. Gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan, polisi juga memeriksa beberapa saksi. Polisi telah meningkatkan kasus penganiayaan terhadap karyawan toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko karena tidak mau mengantar makanan ke kamar pelaku ke tahap penyidikan. Kapolres Jakarta Timur, Kompes Nikolaus Lilipali menerangkan, gelar perkara kasus dugaan penganiayaan ini telah dilakukan awal bulan November lalu. Namun proses penyidikan membutuhkan waktu pengumpulan 2 alat bukti untuk mengambil langkah hukum dan menahan pelaku. Dan perkara tersebut saat ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan hasil gelar perkara. Jadi setelah dinaikkan tahap penyidikan inilah, maka kami akan melakukan langkah-langkah lanjutan dan apabila alat bukti, minimal 2 alat bukti sudah terkumpul, maka kami akan melakukan upaya paksa terhadap pelaku itu sendiri.
Sebelumnya viral di media sosial, seorang anak pemilik toko roti di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, menganiaya karyawatinya. Korban dilempar kursi dan mesin pembayaran non-tunai karena menolak mengantar makanan ke kamar pribadi pelaku. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh. Aksi penganiayaan direkam teman sesama karyawan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi juga meringkus 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang pedagang telur gulung di Tebet, Jakarta Selatan. Sebelum dianiaya hingga tewas, korban diketahui sempat menjual motor salah satu pelaku. Empat pria berinisial AS, MF, R, dan AR hanya bisa tertunduk malu saat dihadapkan ke depan awak media. Keempatnya merupakan pelaku yang telah menganiaya seorang pedagang telur gulung hingga meregang nyawa. Peristiwa berawal ketika korban yang berinisial MR diminta membeli kebutuhan dagangan menggunakan motor salah satu pelaku. Namun korban tidak kunjung kembali hingga para pelaku mendapati korban di kawasan Bekasi lalu mengeroyoknya. Selanjutnya korban dibawa ke dua lokasi di kawasan Tebet dan kembali dihajar dan diikat di pohon. Sempat mengikat mereka di pohon. Setelah diikat ditinggal tidur. Sama AS dan MF. Pada saat kejadian inilah yang dua ikut membantu, itu memukuli, makanya kita amankan juga. Nah, jam 9.00 pagi dinyatakan si korban ini meninggal. Selain 4 tersangka, polisi turut menyita barang bukti ponsel, pakaian korban, pecahan botol untuk menganiaya, hingga motor yang sempat dibawa kabur korban. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan, pengeroyokan, dan pembunuhan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sopir penganiaya Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut motif pelaku menganiaya korban karena kesal dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan kepada majikannya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menetapkan Fadila alias Datuk sebagai tersangka penganiayaan terhadap Lutfi, seorang dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang. Fadila merupakan sopir keluarga L, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang menjadi pemicu kekerasan. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran terpancing emosi dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan terhadap majikannya. Motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon terhadap ibu teman korban yang bernama saya inisial Ibu SM. Ini ibu dari teman korban yang bernama LD. Sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Majikanmu bela enggak? Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang satu-satunya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap balita 3,5 tahun di Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Ironisnya lagi, pelaku sengaja menganiaya korban hingga tewas hanya karena ingin mendapatkan cinta ibu korban. Pria berinisial J, pelaku penganiayaan terhadap Kiara, balita berusia 3,5 tahun, asal desa Karobela,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hingga tewas ini akhirnya ditangkap polisi. Ironisnya, J ternyata merupakan pacar dari ibu korban sendiri. Diketahui dalam aksinya, pelaku dibantu Z, keponakan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan, Z mengaku bersedia membantu pelaku utama lantaran dendam dan sakit hati pada ibu korban yang kerap berkata kasar. Sementara J mengaku tega menganiaya korban hingga tewas karena korban dianggap menghalangi niatnya untuk menikahi ibunya. Sebelum menganiaya korban hingga tewas, pelaku sudah berusaha membunuh korban dengan cara meracunnya menggunakan racun tikus, namun gagal. Pelaku selanjutnya menganiaya korban yang saat itu dalam kondisi rewel hingga tewas. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan. Karena racun tikus yang bertekstur cairan ini habis, hari Selasa dia membeli lagi racun tikus yang bertekstur bubuk, yang mana juga dituangkan dalam susu maupun gelas yang sering digunakan untuk diminum oleh korban. Sehingga pada saat hari Rabu, pelaku utama mengajak korban ke rumah pelaku. Di situ diindikasikan ada kekerasan karena pada saat itu ada rewel. Sebelumnya, warga desa Karobelah, Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya Kiara, balita 3,5 tahun. Sebelum tewas, korban bersama ibunya sempat dijemput terduga pelaku dan dibawa ke rumahnya di desa Palrejo. Namun sore hari, tiba-tiba ada kabar korban dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Mojo Agung. Karena kritis, akhirnya dirujuk ke RSUD Mojokerto hingga korban dikabarkan meninggal dunia. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 8 pria ditangkap polisi karena menganiaya seorang anak laki-laki di Boyolali, Jawa Tengah. Saat diperiksa, para pelaku mengaku menganiaya korban dengan dalih korban sering mencuri hingga berbuat asusila. Delapan pria harus berurusan polisi karena menganiaya seorang bocah di bawah umur di Boyolali, Jawa Tengah. Mereka menganiaya korbannya dengan cara dipukuli hingga ditendang bahkan mencapit jarinya dengan tang. Aksi penganiayaan itu dilakukan bersama-sama dengan dalih agar korban mengaku setelah dituding melakukan pencurian hingga melakukan perbuatan asusila. Kini ke-8 orang ini sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti di antaranya tang digunakan pelaku dan pakaian korban. Dan di tempat itulah terjadi kekerasan dan penganiayaan terhadap korban. Yang sudah saya sampaikan di awal, ada yang melakukan pemukulan, penendangan, dan juga ada yang mencepit jari kaki korban menggunakan tang. Jadi seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pasal penganiayaan bersama-sama, ancaman hukuman maksimal 7 tahun pidana penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Anggota Kepolisian Polres Jombang memberikan trauma healing kepada korban banjir di Jombang, Jawa Timur. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Mohon atensi, segera muncul. Segera muncul. Terima kasih masih bersama kami di Lapor Polisi pemirsa. Sebuah video amatir merekam pengendara sepeda motor yang menerobos palang perlintasan kereta api hingga nyaris tertabrak di kawasan perlintasan Laswi, Kota Bandung. Beruntung pemotor tersebut selamat meski kereta sudah akan melintas. Inilah video amatir warga yang merekam kereta api Malabar melaju kencang dari arah timur menuju arah stasiun Bandung. Tak berselang lama, seorang pengemudi motor nekat menerobos perlintasan meski kereta api sudah akan melintas. Kejadian ini terjadi di perlintasan Jalan Laswi, Kota Bandung, Jawa Barat. Walaupun petugas sudah mengimbau pemotor tersebut, namun pengemudi motor tetap nekat hingga nyaris tertabrak kereta api Malabar.
Meski PT KAI sudah memasang beberapa rambu peringatan serta menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas di pintu perlintasan, namun masih banyak warga yang kurang sadar akan bahayanya menerobos perlintasan kereta api. Api Malabar akan melewati pintu perlintasan tersebut. Pintu perlintasan sudah tertutup, namun pengguna jalan raya menerobos. Kami himbau kepada seluruh pengguna jalan raya untuk meningkatkan disiplin dan mentaati aturan saat akan melewati pintu perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan diri sendiri. PT KAI Daob 2 Bandung mengimbau masyarakat mematuhi aturan terkait perlintasan sebidang agar tidak terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca insiden keracunan satu keluarga yang menewaskan satu anak balita di Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, dari hasil penyelidikan polisi, korban diduga berupaya mengakhiri hidup akibat terjerat pinjaman online. Diduga akibat korsleting listrik, satu unit mobil pickup terbakar di Kabupaten Merangin, Jambi. Api dengan cepat menyambar seluruh bagian mobil. Kejadian berawal dari korsleting kelistrikan kendaraan hingga merembet ke tempat bahan bakar. Pada saat kejadian, kondisi mobil dalam keadaan terparkir tanpa pemilik mobil. Kami mendapat laporan dari warga, kami langsung menuju TKP. Setelah sampai TKP, kami langsung melakukan pemadaman. Pemadaman berlangsung lebih kurang selama setengah jam. Mobil itu mengangkut barang jualan, rokok, minuman, dan lain-lain. Api akhirnya dapat dipadamkan oleh petugas damkar selama 30 menit. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Safrandi, iNews melaporkan. Jelang musim libur Natal dan Tahun Baru, bus penumpang trayek Jakarta tujuan Yogyakarta terguling di kilometer 223 Tol Kanji Pejagan wilayah Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah penumpang luka ringan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi bus kurang mengantisipasi kondisi jalan. Pengemudi hilang kendali saat menghindari tabrakan dengan mobil di depannya yang berhenti mendadak akibat perbaikan jalan. Sebelah kiri sama kanan, sebelah kiri ambil kanan, rem dada. Terus yang kanan ini juga rem dada. Sama-sama mau sarmara. Saya dari belakang ya masih kurang lebih masih 100 meter. Terus rem saya nggak nyampe, ya udah saya rem sampai remnya itu udah bunyi nyit gitu lah. Setelah itu saya banting kiri, nah kirain lubangnya masih jauh, ternyata udah dekat. Petugas kepolisian unit PJR serta petugas jalan tol segera mengevakuasi para penumpang. Badan bus yang melintang di tengah jalan tol sempat mengakibatkan kemacetan arus tol arah Jawa Tengah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toa Iskandar, iNews melaporkan. Pasca insiden keracunan satu keluarga yang menewaskan satu anak balita di Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, dari hasil penyelidikan polisi, korban diduga berupaya mengakhiri hidup akibat terjerat pinjaman online. Polisi masih menyelidiki peristiwa satu keluarga keracunan hingga mengakibatkan satu orang balita meninggal dunia di Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sementara saat ini kondisi ayah dan ibunya dalam kondisi kritis. Dari hasil penyelidikan bahwa para korban sengaja meminum racun tikus lantaran terjerat pinjaman online dan mendapat teror penagihan secara terus-menerus hingga menyebabkan stres. Belum diketahui jumlah pinjaman online tersebut, lantaran ponsel yang digunakan masih dalam keadaan terkunci, sehingga harus menunggu korban sadar. Itu dari keluarga kita sinyalir terlilit pinjol. Karena terlilit pinjol, terus akhirnya dia bingung, terus berniat mengakhiri hidupnya.
Nah itu yang berinisiatif menurut informasi awal, karena memang itu si terduga pelaku, karena kita masih terduga masih karena belum kita lakukan pemeriksaan, itu si istrinya. Sebelumnya, video amatir warga merekam saat anggota polisi mengevakuasi seorang balita yang tewas diduga akibat keracunan di Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ketiga korban diduga keracunan usai menenggak racun tikus. Penemuan berawal dari salah seorang anak korban menelpon kerabatnya. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga hari ke-7 banjir masih terus merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk menghibur warga, para anggota polisi memberikan trauma healing kepada warga yang tinggal di pengungsian. Selain diberikan hadiah, warga juga diajak bersenang-senang dan menyanyi bersama. Ragam cara dilakukan oleh petugas untuk menenangkan warga yang terkena musibah banjir di Kecamatan Kesambean, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebab sudah 7 hari ini, banjir merendam ratusan rumah mereka di 2 desa, yaitu Desa Jombok dan Desa Blimbing. Sejak sepekan lalu, ratusan warga terpaksa harus meninggalkan rumahnya dan tinggal di pengungsian. Untuk menghibur warga, sejumlah anggota petugas dari Polres Jombang ramai-ramai mengunjungi para korban banjir. Mereka mengajak anak-anak hingga para ibu untuk bergembira bersama. Kehadiran badut dalam rombongan anggota polisi itu juga menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Apalagi tak hanya berjoget dan bernyanyi bersama, para anggota polisi itu juga membagikan hadiah berupa aneka snack kesukaan anak-anak. Meski demikian, mereka berharap banjir di desanya segera surut karena mereka sudah rindu ingin masuk sekolah lagi seperti dahulu. Ini kami Polres Jombang mengadakan baksos kepada masyarakat Kesamben yang terdampak dari genangan air akibat dari curah hujan yang meningkat akhir-akhir ini. Kami memberikan donasi berupa sembako, air mineral, pampers, susu, dan ada bumbu dapur juga karena di tempat penampungan ibu membutuhkan bumbu dapur untuk memasak setiap harinya. Dan kami juga membawa tim dari Satlantas Polres Jombang memberikan hiburan atau trauma healing kepada anak-anak di penampungan ini supaya kita bisa melupakan musibah kali ini. Demikian. Dengan trauma healing yang diberikan, polisi berharap para korban banjir merasa terhibur sehingga beban pikirannya yang jenuh di pengungsian dapat berkurang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar terlibat pergulatan dalam proses pembekukan geng motor pelaku balap liar di Jalan Raya Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah remaja kocar-kacir berupaya kabur. Beberapa pelaku tetap berupaya melarikan diri hingga nyaris menabrak petugas serta pengguna jalan. Petugas berhasil mengamankan kendaraan para pelaku. 3 anggota geng motor asal luar kota Makassar masih berstatus pelajar. Polisi mengintai pelaku konvoi menggelar aksi berbahaya di sejumlah ruas jalan di kota Makassar. Di antaranya beradu kecepatan kendaraan balap dan ini sebagai ajang unjuk diri bertaruh gengsi hingga perjudian. Polisi pun mengimbau orang tua agar lebih memperketat pengawasan terhadap anak. Para remaja ini, anak di bawah umur ini melakukan aksi balap liar di sepanjang jalur Petarani, terus melakukan aksi freestyle atau standing pole. Seluruh pelaku digiring bersama kendaraan ke Satlantas Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Sedangkan pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pembinaan serta pemanggilan orang tua. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Lapor Polisi pemirsa, dan saatnya saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai sejumlah kasus kriminal yang terjadi di sejumlah daerah pemirsa.
Yang pertama pemirsa dari @sigit_astam91, lapor Pak Polisi, rawan terjadi tawuran di sekitaran Pasar Dangdut Pedongkelan Cengkareng, di mana terjadi saat pagi dini hari, di mana mohon ditertibkan Pak, semoga karena mengganggu kenyamanan warga. Selanjutnya pemirsa kita lihat lagi, ada dari @deniswin77, lapor Pak Polisi, di Jalan Dr. Susilo Grogol Jakbar sering terjadi pencurian kendaraan motor saat pagi dini hari, terutama mengincar area kos-kosan. Mohon patrolinya Pak, lebih digalakan lagi Pak Polisi. Selanjutnya pemirsa dari @salihin Suliatio 331, lapor Pak Polisi, mohon patrolinya Pak di area Jalan Perapat Medan sering terjadi balapan liar oleh sejumlah anak muda yang membuat pengguna jalan ini membahayakan dan terganggu pengguna jalan pemirsa. Dan itu dia pemirsa, sejumlah laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan dan juga laporan dan apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat email atau alamat yang tertera di layar televisi Anda pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya, polisi bersama warga di Ponorogo, Jawa Timur menggerebek gedung bekas sekolah yang dijadikan markas pelaku pencurian. Selain 4 orang pelaku, di lokasi ditemukan juga sejumlah barang bukti hasil curian. Kota amal yang bilang kota amal. Sebuah gedung bekas sekolah digerebek warga dan polisi di Desa Kalisat, Ponorogo, Jawa Timur. Di lokasi polisi menemukan 4 orang remaja yang diduga pelaku pencurian. Sementara barang bukti yang ditemukan diantaranya sepeda motor yang dibongkar dan sejumlah uang tunai. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang kehilangan sepeda motornya. Setelah pencarian, polisi dan warga berhasil menangkap salah satu pelaku yang akhirnya menunjukkan tempat persembunyiannya. Ya itu dihuni orang-orang anak-anak itu. Dikira anak-anak itu mungkin ya kurang mampu, akhirnya dikasih wong, kalau ada makan dari polsek itu dikasih loh Pak. Iya. Terus masyarakat sekitarnya buat ngertos nih Bu. Jadi kan tempat itu. Yo kaget Pak, wong mau naik ke aman-aman aja loh Pak. Yo sekitarnya kan polsek, gandeng polsek. Kini para pelaku diamankan di Mapolsek Ngerayun, Ponorogo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Anyus melaporkan. Gara-gara putus cinta, seorang pemuda di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ancam polisi dengan senjata tajam. Aksi penangkapan berlangsung dramatis. Jatuhan. Inilah detik-detik saat tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang hendak mengamankan seorang pemuda di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis lantaran pelaku mengancam polisi dengan senjata tajam. Polisi pun terpaksa melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Namun aksi pelaku kian tak terkendali. Pelaku melakukan aksinya lantaran diduga depresi akibat putus cinta dengan pacarnya. Pelaku akhirnya berhasil diringkus meskipun terus memberontak saat akan diamankan. Bertujuan baik, ingin menyelamatkan ataupun mengamankan beliau. Namun pemuda tersebut tidak terima pada saat ditegur. Lalu dia mengambilkan sebuah parang dan mengayunkan serta mengejar petugas tersebut. Saat ini pelaku diamankan di Polresta Pangkal Pinang untuk proses penyelidikan serta memeriksa kesehatan dan psikologis pelaku. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainus melaporkan. Polisi telah meningkatkan kasus penganiayaan terhadap karyawan toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko ke tahap penyidikan. Gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan, polisi juga memeriksa beberapa saksi. Polisi telah meningkatkan kasus penganiayaan terhadap karyawan toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko karena tidak mau mengantar makanan ke kamar pelaku ke tahap penyidikan. Kapolres Jakarta Timur, Kompes Nikolaus Lilipali menerangkan, gelar perkara kasus dugaan penganiayaan ini telah dilakukan awal bulan November lalu.
Namun proses penyidikan membutuhkan waktu pengumpulan 2 alat bukti untuk mengambil langkah hukum dan menahan pelaku. Dan perkara tersebut saat ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan hasil gelar perkara. Jadi setelah dinaikkan tahap penyidikan inilah, maka kami akan melakukan langkah-langkah lanjutan, dan apabila alat bukti, minimal 2 alat bukti sudah terkumpul, maka kami akan melakukan upaya paksa terhadap pelaku itu sendiri. Sebelumnya viral di media sosial, seorang anak pemilik toko roti di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, menganiaya karyawatinya. Korban dilempar kursi dan mesin pembayaran non-tunai karena menolak mengantar makanan ke kamar pribadi pelaku. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh. Aksi penganiayaan direkam teman sesama karyawan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap balita 3,5 tahun di Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Ironisnya lagi, pelaku sengaja menganiaya korban hingga tewas hanya karena ingin mendapatkan cinta sang ibu korban. Pria berinisial J, pelaku penganiayaan terhadap Kiara, balita berusia 3,5 tahun, asal desa Karobela, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hingga tewas ini akhirnya ditangkap polisi. Ironisnya, J ternyata merupakan pacar dari ibu korban sendiri. Diketahui dalam aksinya, pelaku dibantu Z, keponakan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan, Z mengaku bersedia membantu pelaku utama lantaran dendam dan sakit hati pada ibu korban yang kerap berkata kasar. Sementara J mengaku tega menganiaya korban hingga tewas karena korban dianggap menghalangi niatnya untuk menikahi ibunya. Sebelum menganiaya korban hingga tewas, pelaku sudah berusaha membunuh korban dengan cara meracunnya menggunakan racun tikus, namun gagal. Pelaku selanjutnya menganiaya korban yang saat itu dalam kondisi rewel hingga tewas. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan. Karena racun tikus yang bertekstur cairan ini habis, hari Selasa dia membeli lagi racun tikus yang bertekstur bubuk, yang mana juga dituangkan dalam susu maupun gelas. Sementara itu, pemirsa, satu keluarga di Kampung Poncol Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten tewas mengenaskan. Diduga para korban tewas bunuh diri akibat terjerat pinjaman online. Dan pemirsa, informasi juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di Lapor Polisi hari ini. Cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official iNews. Saya Pram Senjaya, pemirsa, Lapor Polisi. Anda lapor kami sampai kami sampaikan. Sampai jumpa. Warga Kampung Poncol Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten digegerkan dengan penemuan satu keluarga tewas di rumahnya. Para korban yakni suami berinisial AF, istri berinisial YL, dan anak balitanya berinisial AA. Para tetangga tak menyangka ketiganya tewas meski para korban tidak kunjung keluar rumah. Penemuan korban berawal saat warga masuk rumah korban melalui jendela untuk menghidupkan air. Salah seorang keluarga korban, Yani, menyebut sang istri ditemukan dalam kondisi tertidur, sedangkan suami ditemukan tergantung. Sementara sang anak sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Jendelanya tuh kebuka, jadi saya dari jendela, buka handsetnya itu ya, pintu itunya, soleknya. Dan saya buka tuh pintunya. Udah gitu udah pada geletak adik saya, ponakan saya, udah pada biru. Saat ini para korban masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta.
Dugaan sementara para korban tewas akibat terjerat pinjaman online. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini.